Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu algoritma dalam data mining, yaitu algoritma a priori atau association rule. Adapun pokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, nanti kita akan bahas tentang pengertian association rule atau a priori, kemudian cara penggunaan, kemudian parameter yang digunakan, metodologi, dan contoh kasus. Jadi kita akan kenal sedikit tentang algoritma a priori. Jadi algoritma a priori itu yang pertama adalah merupakan salah satu teknik dari asosiasi pada data mining. Kemudian algoritma a priori juga itu sering disebut juga dengan market basket analisis ya. Kemudian selanjutnya fungsi dari a priori itu sendiri yaitu digunakan untuk mempelajari aturan asosiasi antar satu kombinasi item. Tetapi secara keseluruhan, pengertian secara umum itu, algoritma a priori itu adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori ini banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Di gambar di bawah ini kalian bisa perhatikan bahwa di sini ada transaksi dan barang yang dibeli. Misalkan di sini adalah T1 transaksi pertama, T2, T3 dan seterusnya. Untuk transaksi 1, barang yang dibeli itu adalah barang 1, barang 2 dan barang 3 dan seterusnya. Disinilah nanti kita akan menghitung relasi atau hubungan antara barang yang terbeli dari banyaknya transaksi yang terjadi. Ya, kita lanjut. Untuk penggunaan algoritma a priori ini sebenarnya sudah banyak perusahaan-perusahaan besar telah menggunakan algoritma a priori ini. Salah satunya adalah perusahaan besar Walmart telah menggunakan konsep dari data mining ini, termasuk dalamnya adalah penggunaan a priori, di mana Walmart ini setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma a priori, ternyata dia terapkan dalam peletakan barang secara bersamaan ataupun secara berdekatan barang yang dibeli secara bersamaan. Kenapa diletakkan secara bersamaan? Agar konsumen bisa mengetahui, konsumen bisa dengan cepat mengambil barang tersebut. Dari mana Walmart mengetahui bahwa barang A dan barang W itu sering dibeli secara bersamaan? Mereka menggunakan metode a priori, melihat hubungan antar satu item dengan item yang lain dari transaksi yang telah terjadi. Kemudian Amazon ini juga telah menggunakan algoritma a priori ini untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli pada saat pembeli membeli suatu barang atau mencari. Dan ini mungkin sering kita dapatkan bahwa jika kita pernah mengunjungi suatu toko online misalkan, ataupun kita pernah beli barang tersebut, maka ketika kita mengunjungi website yang lain atau misalnya di Facebook dan lain sebagainya, sering muncul barang tersebut. Itulah konsep merekomendasikan barang untuk dibeli lagi ataupun untuk dibeli lagi barang yang belum sempat dibelinya, tetapi kita sudah pernah melihat. Selanjutnya Google juga telah menerapkan konsep algoritma a priori ini, yaitu fitur autocomplete. Misalkan sering kita browsing misalkan di Google,
Misalkan kita masukkan steaming misalnya, maka ketika kita masukkan kata steaming, maka muncul banyak perekomendasian kata setelah steaming itu. Makanya kata setelah steaming yang pertama itu menandakan bahwa kedua kata tersebut sering dicari secara bersamaan di Google. Ini adalah hubungan antara satu kata dengan kata yang lain yang sering digunakan dalam mencari sesuatu menggunakan Google. Ya, dia telah menerapkan konsep asosiasi atau algoritma a priori. Kemudian dalam parameter yang digunakan dalam algoritma a priori ini itu sebenarnya ada dua, yaitu support dan confidence. Support itu adalah nilai penunjang. Di sini dijelaskan bahwa support atau nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence itu adalah nilai kepastian kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Ini ada satu contoh bentuk dari penerapan algoritma a priori. Di sini roti, mentega, susu. Apa maksud dari bentuk ini? Roti, mentega, susu. Supportnya adalah 40% dan confidence-nya adalah 50%. Kalau kita bahasakan dari satu baris ini, maka itu bisa diasumsikan bahwa seorang konsumen yang membeli roti dan mentega itu punya kemungkinan 50% untuk membeli susu, dan 40% dari seluruh transaksi di database memuat ketiga item tersebut. Bahwa confidence-nya ini adalah kemungkinan belinya. Ketika orang sudah membeli roti dan mentega, ada kemungkinan 50% untuk membeli susu, dan 40% dari seluruh transaksi yang terjadi memuat ketiga barang tersebut, yaitu roti, mentega, susu. Oke, next. Kemudian metodologi. Yang pertama adalah analisis pola frekuensi tinggi. Untuk mencari support A itu adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Sedangkan selanjutnya ini support ini adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Jadi kalau ini adalah satu item, ini adalah dua item yang dibeli, kemudian dibagi dengan total transaksinya. Kemudian pembentukan aturan asosiatif. Nilai confidence dari aturan A, B ini adalah diperoleh dari rumus berikut. Jadi rumus untuk confidence-nya itu adalah jumlah transaksi mengandung A dan B itu dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A untuk mencari confidence. Kemudian tadi support, jumlah transaksi mengandung A itu dibagi dengan total transaksi. Kemudian ini kalau gabungan ya. Ya, sudah. Selanjutnya kita lihat contoh kasus ya, atau latihan kasus. Misalkan ada 10 transaksi. Kemudian ini adalah transaksinya, ini adalah item yang dibeli. Maksudnya bahwa di transaksi 1 itu yang terbeli itu adalah susu, teh, dan gula. Di transaksi 2 teh, gula, dan roti, dan seterusnya. Inilah yang contoh kasus dari transaksi yang terjadi. Kemudian kita akan mencari association rule-nya dengan menggunakan algoritma a priori. Jadi langkah pertama adalah tapi sebelum kita menjawab, ini ada beberapa definisi yang harus kita pahami sebelum kita jawab itu. Yang pertama adalah simbol I. Simbol I ini adalah himpunan yang dibahas. Contoh, misalkan tadi himpunan yang dibahas itu adalah susu, kopi,
gula, teh, dan roti. Sedangkan D, simbol D ini adalah himpunan seluruh transaksi yang dibahas. Misalnya tadi transaksi 1 dan transaksi 2. Kalau I adalah himpunan yang dibahas atau barang yang dibeli, kemudian D ini adalah jumlah transaksi. Di sini proper subset adalah himpunan bagian murni. Contoh ini adalah ada himpunan A sama dengan A, B, dan C. Maksud dari A sama dengan A, B, C ini adalah himpunan bagian dari A adalah apa saja yang bisa menjadi himpunan dari A. Yang pertama adalah himpunan kosong, tidak ada nilai, tidak ada bagian dari himpunan kosong itu. Kemudian himpunan 1 unsurnya bisa A, B, atau C. Kemudian unsur 2 atau himpunan 2 unsur AB, AC, dan BC ya, yang bisa kombinasinya dari ABC ini. Kemudian himpunan 3 unsur yaitu A, B, dan C. Ini adalah definisi-definisi yang nantinya akan kita terapkan dalam penggunaan dengan menggunakan algoritma a priori. Kemudian selanjutnya simbol K nanti ini adalah item set. Item set yang terdiri dari K, buah item yang ada pada I tadi. Kemudian item set frekuensi adalah jumlah transaksi di I yang mengandung jumlah item set tertentu. Kemudian frekuensi item set adalah item yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali di D. Dan ini disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Maksudnya frekuensi itemnya berapa kali batas minimumnya muncul, berapa kali frekuensi itemnya barang tersebut muncul, dan itu merupakan batas minimum. Ya, sekarang langkah pertama yang akan kita lakukan dari contoh kasus itu, yang pertama adalah kita pisahkan masing-masing item yang dibeli. Ternyata ketika diperhatikan dari 10 transaksi itu sebenarnya cuma 5 item ya yang mereka beli, dan itu kombinasi di transaksi 1, 2, dan sampai 10. Jadi sebenarnya kita pisahkan dulu item yang dibeli itu. Yang pertama adalah cuma teh, gula, kopi, susu, dan roti. Selanjutnya kita buatkan tabular seperti ini. Misalkan di sini adalah transaksinya, kemudian item yang dibelinya teh, gula, kopi, susu, dan roti ya. Di transaksi 1 di sini ada 1, 1, 0, 1, 0. 1 ini maksudnya adalah dia terbeli, kemudian 0 itu tidak terbeli. Jadi bisa sebenarnya kita baca bahwa di transaksi 1 yang terbeli itu adalah teh, gula, dan susu. Di transaksi 2 teh, gula, dan roti. Di transaksi 3 teh, gula, cuma 2 ya. Ini yang terbeli di transaksi 3. Begitupun dengan 4, 5, dan sampai 10. Inilah yang kita lakukan dengan membuat tabel tabular. Selanjutnya kita tentukan frekuensi itemnya tadi. Misalnya kita tentukan frekuensi itemnya itu adalah 3. Ini untuk menentukan frekuensi item set dilihat dari transaksi K. Jadi kita tentukan 3 ini adalah frekuensi item. Setelah kita tentukan, maka kita akan hitung jumlah setiap itemnya. Tadi mulai K sama dengan 1. K item tadi bisa kita samakan kombinasi 1 ya. Misalnya tak 1 itu adalah teh, gula, kopi, susu, dan roti. Sekarang kita dari tab itu kita akan hitung. Misalkan T itu dari 10 transaksi ternyata 5 kali terbeli, gula 8 kali terbeli, kopi 4 kali terbeli, susu 6 kali, dan roti cuma 4 kali. Untuk K sama dengan 1, ternyata semuanya lebih besar dari frekuensi itemnya. Berapa tadi frekuensi itemnya? Frekuensi itemnya adalah 3. Karena semua item ini lebih dari 3, maka dia menjadi himpunan dari F1, yaitu T,
gula, kopi, susu, dan roti. Jadi K sama dengan 1, hasilnya F1 nya adalah semuanya masuk pada himpunan F1. Selanjutnya K sama dengan 2. Kita kombinasikan dengan 2 item. Teh gula 5, maksudnya teh gula ini teh gula ini dari 10 transaksi itu dia ternyata 5 kali terbeli dari 10 transaksi tersebut. Kalau teh kopi 1 kali, teh susu 1 kali, teh roti 1 kali, gula kopi 3 kali, gula susu 4 kali, dan seterusnya. Berarti karena frekuensi itemnya adalah 3, maka semua yang sama dengan atau lebih dari 3, maka dia menjadi himpunan dari F2. Jadi himpunan dari F2 itu adalah teh gula 5, gula kopi, gula susu, kopi susu, dan susu roti. Jadi yang warna kuning ini itu semuanya atau sama dengan 5 ya, semuanya lebih atau sama dengan 3 yang kita tentukan di awal ya. Selanjutnya K sama dengan 3, berarti kombinasi 3 lagi. Misalkan teh gula kopi, teh gula susu. Teh gula kopi itu 1 kali transaksi dibeli secara bersamaan. Teh gula susu 1 kali juga. Gula kopi susu 2 kali, dan seterusnya. Dari tabel di atas ternyata dilihat bahwa tidak ada yang sama dengan 3 atau lebih dari 3. Karena tidak ada sama dengan atau lebih dari 3, maka himpunan F3 itu kosong. Berarti kalau F3 nya kosong, berarti F4, F5, dan seterusnya pastinya kosong ya. Oke, jadi kita sudah sampai ke situ. Selanjutnya kita tentukan rule-nya dengan rule if X dan Y pada langkah 4 yang didapat tadi. Jadi pada langkah 4 tadi kan didapat yang memiliki himpunan itu adalah F2, karena F3 tidak memiliki himpunan, yaitu teh gula, gula kopi. Sekarang kita buatkan rule teh gula. Maksudnya teh gula ini jika membeli teh maka membeli gula, jika membeli gula maka membeli teh, dan seterusnya. Kemudian kita akan tentukan support dan confidence-nya dengan sigma item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah seluruh transaksi dikali dengan 100. Begitupun dengan confidence, item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian antecedent dikali dengan 100. Antecedent itu adalah item awal ya. Misalnya A, jika membeli A membeli B, misalnya A ini menjadi antecedent. Sekarang kita hitung dan hasilnya ada pada tabel berikut. Ternyata dihitung teh gula itu 5/100 kali 5/10 dikali 100. 5-nya didapat dari mana? 5-nya ini didapat dari item yang dibeli sekaligus, yaitu mana tadi? Ya, item yang dibeli sekaligus. Jadi teh gula 5/100. Maksudnya itu adalah teh gula ini itu 5 kali dibeli. Kemudian 10 ini adalah jumlah transaksi, kemudian dikali 100 sama dengan 50%. Kemudian selanjutnya confidence-nya kita lihat kembali bahwa item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian antecedent. Berarti 5-nya ini adalah teh gula dibeli secara bersamaan dibagi dengan 5. Ini 5-nya ini didapat dari tehnya yang dibeli sebanyak 5 kali ya. Antecedentnya adalah T. Hasilnya dikali 100 sama dengan 100%. Begitupun selanjutnya 5/100 itu adalah gula dan T ini
itu 5 kali dibeli secara bersamaan dibagi dengan 10, jumlah transaksi dikali 100 sama dengan 50. Kemudian confidence-nya ini adalah gula tehnya 5 kali dibeli secara bersamaan dibagi dengan 8. 8-nya dapat dari mana? Didapat dari gula 8 kali dibeli dari 10 transaksi. Itu maksudnya adalah gula ini 8 kali terbeli di 10 transaksi kali 100, yaitu 62,5. Begitupun selanjutnya kita bisa hitung gula kopi 3/10, kemudian 3/8 ya. Setelah didapat perhitungannya semua, maka kita tentukan confidence minimalnya. Misalkan kita tentukan bahwa confidence minimal itu adalah 60%. Lalu kita kalikan support dan confidence-nya. Berarti dari tabel ini yang kita ambil untuk dikalikan support dan confidence-nya itu hanya confidence di atas atau sama dengan 60%. Berarti teh gula, gula teh, kopi gula, kemudian ini susu gula, kopi susu, dan roti susu. Itulah yang akan kita gunakan dengan melakukan perkalian ya, mengalihkan antara support dan confidence. Misalnya teh gula support dikali confidence itu hasilnya adalah 0,5, sedangkan gula teh itu hasilnya adalah 0,3125. Kemudian kopi gula itu hasilnya adalah 0,2250. Dari hasil perkalian dari antara support dan confidence ini ternyata didapat satu rule. Apa kesimpulan yang bisa didapat dari rule ini? Dan ternyata yang paling besar itu adalah teh gula dengan support 50%, confidence dengan confidence-nya 100%. Jadi kesimpulan dari 10 transaksi itu dan yang menjadi rule itu adalah jika membeli teh maka membeli gula. Jika membeli teh maka membeli gula dengan apa? Dengan support 50% dan confidence-nya adalah 100%. Jadi kesimpulannya itu adalah jika membeli teh maka membeli gula dengan support 50% dan confidence-nya 100%. Apa yang bisa dibahasakan dari kesimpulan itu bahwa jika seseorang membeli teh maka ada kemungkinan 100% dia akan membeli gula, dan 50% dari seluruh transaksi yang terjadi memuat kedua item ini, yaitu teh gula. Maksudnya adalah teh gula ini dari 10 transaksi itu 50%-nya itu dibeli secara bersamaan. Bisa dipaham, dan saya harapkan bisa dipahami dengan melihat contoh-contoh kasus tadi, dan bisa juga agar Anda lebih paham silahkan Anda lihat contoh-contoh kasus yang lain, atau Anda bisa melihat soal nantinya sehingga Anda bisa lebih terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan menggunakan algoritma a priori pada data mining. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.